Shalom, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, selamat bergabung kembali dalam Kul Online bersama GBI Rayon 17. Saya percaya lewat doa, pujian penyembahan kita Tuhan Yesus hadir, amin. Dan saat ini bersama-sama kita mau terus hadirkan Tuhan dalam keluarga kita dan di dalam setiap komunitas kita. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, kita mau terus tinggikan Tuhan bahwa Dialah sumber kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami terus nyatakan bahwa Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Oh Tuhan, mari bersama saudara nyanyikan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh Tuhan, bersama-sama kembali nyanyikan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh ya Tuhan, terus kami nyatakan Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sama-sama kembali nyanyikan. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan, yes Tuhan, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan setiap kami Tuhan. Bersama-sama kami terus mengalami hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami ada saat ini. Biarlah pribadi-Mu hadir di dalam setiap pujian penyembahan kami. Kau terus melawat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, bahwa terus kami mau bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bersama nyanyikan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Lebih lagi bersama-sama. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku
hidupmu di dalamku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Kau hadir Tuhan, Kau lawat kami. Oh nalamaya shanda nanamo, nanamo. Yesus Tuhan, Kaulah kerinduan kami, Kaulah segalanya ya Tuhan. Lebih dari yang kami perlukan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari ya Tuhan, ku kan menari dan bersuka. Amin, yes. Oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup di dalam-Mu Tuhan, hidup-Mu di dalam setiap kami. Oh Yesus, lebih lagi. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sekali lagi bersama, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Shalom Bapak Ibu, teman-temanku semua. Saya percaya kita semua diberkati oleh pujian dan penyembahan yang barusan kita naikkan ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami di rumah-rumah atau dimanapun kami berada. Sebentar kebenaran firman-Mu akan kami sampaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu yang bekerja sempurna. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tema lokal kita yang diberikan oleh Bapak Gembala kita tentang Growing Deeper in Ministry. Firman Tuhan hari ini saya beri judul We Serve God by Serving Others dengan menunjuk pada kitab 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta
dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bapak, Ibu, teman-temanku semua, supaya kita bisa bertumbuh ke dalam, kita perlu untuk bertekun di dalam kesalehan. Kesalehan adalah sifat Allah, di mana kondisi hati kita bisa melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan, selaras dengan pikiran dan perasaannya Tuhan. Dan hal yang paling signifikan sebagai buah daripada kondisi ini adalah kasih. Ya. Petrus merinci tahap pertumbuhan tersebut di dalam 2 fase, mengasihi saudara seiman dan mengasihi semua orang. Bagaimana segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Ada quote yang mengatakan, bagaimana Anda memperlakukan orang adalah sebuah pelayanan. Dan itu lebih penting daripada panggung atau platform manapun tempat Anda berbicara, bernyanyi, ataupun berkhotbah. Dari pernyataan ini, kita semua tentu setuju ya, kalau kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai pelayan Tuhan, harus menjaga sikap hati kita dan tingkah laku kita dimanapun kita berada, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kasih kepada saudara seiman biasanya terekspresikan ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam perjalanan rohani kita, setelah kita mengalami kelahiran baru, kita akan berlanjut kepada fase yang baru. Bukan lagi sekedar menjadi pengikut Kristus, tetapi kita akan menjadi pelayan Tuhan. Kita mulai melatih dan melipat gandakan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Ya, dan kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah satu periode yang panjang yang menggairahkan sekaligus melelahkan. Satu perjalanan yang penuh dengan tantangan, gesekan, dan ada harga yang harus kita bayar dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang, bahkan korban perasaan juga. Di tahap inilah diperlukan endurance, daya tahan, ketangguhan, semangat juang yang pantang menyerah. Inilah yang disebut dengan kapasitas kita. Berbicara tentang tekad atau kemauan keras untuk terus bertumbuh dan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Di fase inilah karakter kita akan diproses oleh Tuhan melalui sesama pelayan Tuhan. Yang sering kita sebut besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita akan semakin menjadi dewasa di dalam kerohanian kita, dan kita akan semakin peka di dalam mengenali mana pelayanan atau hal yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab diceritakan tentang pasukan Daud yang melakukan peperangan demi peperangan ya, semakin memperlihatkan bahwa ada 30 prajurit yang sangat efektif dan produktif di dalam peperangan. Musuh yang mereka kalahkan lebih banyak daripada 370 prajurit lainnya. Dan Daud mengangkat mereka menjadi 30 perwira. Dan dengan tolak ukur inilah Abisai yang pada satu pertempuran menewaskan 300 prajurit musuh, dan kemudian dia dinobatkan menjadi kepala atas semua prajuritnya. Hal yang sama juga terjadi di antara pelayan-pelayan Tuhan ya. Banyak dari pelayan-pelayan Tuhan yang berusaha untuk memberikan yang terbaik, berjuang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang berkarunia luar biasa akan sangat efektif dan produktif di dalam pelayanan dan memperoleh posisi yang lebih terhormat di antara pelayan-pelayan lainnya. Hal ini tentu baik ya. Berusaha untuk memberi yang terbaik, menjadi terbaik di antara yang baik gitu kan. Tetapi kita jangan lupa di dalam kitab Matius 7 ayat 16 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput-rumput duri? Jadi kita tidak bisa menilai kerohanian seseorang hanya dari pelayanannya saja, dari jabatannya ataupun dari karunianya saja.
Tetapi kerohanian seseorang itu dinilai dari buahnya. Bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya waktu di gereja, tetapi di marketplace, di rumahnya, bahkan atau di sekolahnya. Ya. Jadi kembali pada ayat yang di awal tadi, sebagai buah dari pertumbuhan rohani adalah kasih. Ya, kasih kepada sesama itu sebenarnya dapat dilakukan dengan melepaskan jubah dan mahkota. Ya, jadi beralih dari gengsi, ambisi, harga diri untuk hidup bersaing dengan sesama menjadi hanya memikirkan apa yang baik aja untuk sesama. Inilah dimana periode hidup kita bukan tentang saya lagi, tetapi bagaimana kita bisa menopang, mensupport, menasehati, menghibur, mendoakan dan memberkati orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita supaya mereka juga bisa bertumbuh, ya. Jadi ketika kita sanggup untuk melepaskan jubah dan mahkota di bumi, sebagai gantinya kita akan beroleh mahkota di dalam kekekalan. Di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45, Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi di ayat ini para murid Yesus berdebat tentang siapa yang pantas mendapatkan posisi yang paling besar, paling terhormat, ya. Tetapi Yesus menilai pelayanan menentukan kehebatan kita. Tetapi Yesus mengukur kehebatan dalam hal pelayanan bukan dari status dan jabatan pelayanan kita. Tuhan menentukan kehebatan kita dari berapa banyak orang yang kita layani, bukan orang yang melayani kita, tetapi berapa yang kita layani, ya. Hal ini tentu sangat bertentangan tentang gagasan umum tentang kebesaran atau kesuksesan, sehingga sulit bagi kita untuk memahaminya, apalagi untuk mempraktekkannya. Tetapi Yesus mengatakan di Yohanes 12 ayat 26, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku harus berada." Jadi menjadi pelayan Kristus berarti menjadi seorang hamba, ya. Dan setiap kita yang mengaku murid Kristus adalah seorang hamba. Nah, jadi apa sih kriteria seorang hamba atau pelayan Tuhan? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam sikap hati seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Yang pertama berbicara tentang karakter dan yang kedua berbicara tentang komitmen, ya. Ya, kita sama-sama buka di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 6. "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka yang akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Jadi yang pertama ada 3 karakter yang akan kita bahas hari ini, ya. Yang pertama adalah tentang kerendahan hati. Di dalam Matius 5 ayat 3 tadi dikatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Jadi miskin di hadapan Allah di sini tidak menunjuk kepada kondisi materi atau keuangan, tetapi menunjuk kepada sikap batin, sifat dan pikiran yang merasa tanpa anugerah dari Tuhan kita tidak bisa apa-apa, ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan dan apapun yang menjadi raihan kita di dalam pelayanan itu adalah hasil karya Tuhan di dalam hidup kita, bukan karya kita, termasuk harga diri kita, kemampuan, semua adalah milik Tuhan, ya. Dalam kata lain, jangan sombong. Jangan sampai pelayanan kita, pengalaman kita berjalan bersama Tuhan membuat kita menjadi sombong rohani, ya. Contoh, Yesus walaupun ia adalah seorang Mesias, dia adalah seorang juru selamat, tetapi ia tetap melakukan
tugas-tugas remeh yang orang lain coba hindari. Seperti ia membasuh kaki para muridnya, membantu menyiapkan sarapan, dan melayani penderita kusta. Tidak ada yang lebih rendah darinya karena dia datang untuk mengabdi, melayani, ya, bukan untuk menunjukkan kehebatannya. Dan Yesus mengharapkan kita untuk mengikuti teladannya. Yang kedua berbicara tentang ketulusan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan bertanya, "What is your motive?" Motivasi kamu apa? Ya, itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita mengalami duka cita ilahi supaya motivasi kita di dalam melayani Tuhan menjadi benar. Ketika Tuhan pakai kita sebagai alatnya, tujuannya adalah untuk memberitakan Injil, menyaksikan kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan, supaya orang lain yang belum diselamatkan juga bisa diselamatkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bukan untuk kepentingan kita, ya. Jadi tujuannya adalah untuk Tuhan. Dan duka cita akan menyingkapkan motivasi kita. Kenapa kita sedih waktu kita diproses? Contohnya Ayub. Ayub waktu diuji, dites, apakah hatinya sebenarnya dia bisa taat karena diberkati saja? Atau ketika tidak diberkati dia juga bisa taat? Ternyata Ayub lulus di dalam ujian pertamanya. Tetapi di dalam ujian keduanya, ketika dia sakit dan anak-anaknya mati, itu sangat berat dan dia akhirnya mengaku kalau dulu dia mendengar apa kata orang. Ya. Tetapi sekarang ia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia taat karena apa kata orang, bukan karena mencintai Tuhan. Jadi apakah kita melayani Tuhan karena apa kata orang? Apakah kita melayani Tuhan untuk mencari pengakuan validasi orang? Atau kita melayani Tuhan karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Ya. Pelayanan tanpa brokenness, tanpa hati yang hancur, akan membuat kita melayani Tuhan dengan kedagingan kita. Ya. Daging sama dengan sombong, kepentingan diri kita sendiri, keakuan kita. Ya. Tuhan mau kita tulus dalam melayani Dia. Yang ketiga, berbicara tentang hati yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memberikan dirinya dikendalikan oleh Tuhan dan bisa mengendalikan diri sendiri. Sikap yang tidak bersaing, tidak membalas, dan tidak harus menggunakan haknya. Contohnya, kita memiliki kemampuan untuk membalas, atau kita punya kemampuan untuk memilih apa yang kita pilih, tetapi kita tidak melakukannya karena kita mau taat sama firman Tuhan. Ya. Contohnya, Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Yesus tidak marah saat dia dicaci, saat dia dimaki, saat dia dianiaya. Sebaliknya, ia malah memberikan pengampunan. Sikap inilah yang kita perlukan di dalam pelayanan kita. Ketika pelayanan kita tidak dihargai, ketika kita dibenci, ketika kita tidak diapresiasi, disalah sangka, difitnah, kita perlu hati yang lemah lembut. Ya, tetaplah lemah lembut. Dan yang kedua berbicara tentang komitmen. Komitmen berbeda dengan keputusan. Ada banyak orang yang membuat keputusan tanpa disertai dengan komitmen. Kita bisa melihat banyak artis-artis, ya, waktu menikah menghabiskan uang yang bermiliar-miliar dengan pestanya yang megah. Tetapi dalam waktu yang singkat 3 atau 5 tahun kita mendengar beritanya sudah berpisah, bercerai dengan alasan yang simpel, tidak cocok. Inilah gambaran tentang keputusan yang tidak disertai komitmen. Ya. Nah, di dalam khotbah di bukit yang berisi 8 ucapan bahagia tadi, di kitab Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan di ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Berarti ketika kita haus dan lapar akan kebenaran, artinya kita akan mengalami konsekuensi pikul salib atau menderita karena kebenaran. Jadi bahagia yang pertama berbicara tentang keputusan, sedangkan bahagia yang kedua berbicara tentang komitmen. Ya. Ketika kita mengikut Yesus, artinya kita harus bayar harga dengan menyangkal diri. Menyangkal diri berbicara tentang kehidupan batiniah kita.
Bagaimana roh harus mengalahkan daging sementara kita masih hidup di dalam realitas kedagingan kita. Seberapa banyak usaha kerja keras kita untuk bisa taat dalam hal ini menentukan di mana level kerohanian kita. Sesuatu yang sulit dan tidak dapat penghargaan dari orang lain. Hanya kita dan Tuhan yang melihatnya. Yang kedua, kita harus memikul salib. Salib berbicara tentang pundak yang memikul beban atau kewajiban berbuat baik demi orang lain, bukan untuk kita sendiri. Ketika Yesus memikul salibnya, itu bukan untuk menebus dosanya sendiri ya, karena dia tidak berdosa, melainkan untuk menebus dosa kita semua. Ya, itulah hakikat salib. Pengikut Kristus haruslah seorang pemikul salib. Artinya, setelah membuat keputusan menjadi pengikut Kristus, kita perlu berkomitmen untuk melakukan hal yang tidak enak ini. Dua hal yang tidak enak ini ya. Nah, jadi kenapa diperlukan karakter dan komitmen dari seorang hamba atau pelayan Tuhan? Karena ketika kita melayani Tuhan, itu semua bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan jika kita berpikir kita terlalu penting untuk membantu seseorang yang membutuhkan, kita hanya membodohi diri sendiri karena kamu sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya jadi teringat sekitar 6 tahun yang lalu ketika Tuhan memanggil saya di dalam satu pelayanan. Saya nego sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan jangan saya nggak bisa, saya nggak berani, orang lain aja. Ya, Tuhan berbicara kepada saya banyak hal, tetapi ada 2 kalimat yang menemplak saya dan itu membekas sampai sekarang. Tuhan berbicara kepada saya secara audible. Tuhan bilang, "It's all about me, not about you." Ini semua tentang aku, bukan tentang kamu. Kenapa kamu masih memakai kekuatanmu sendiri? Waktu mendengar ini, saya minta ampun, saya nangis sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Tetapi saya masih nego sama Tuhan. Tapi aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa. Tuhan jawab lagi, kasih karuniaku cukup bagimu. Di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Dan itulah yang mendrive saya untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Jadi ketika saya diproses di dalam pelayanan, ketika orang-orang menolak, nggak dianggap ya. Jadi ketika mereka membenci saya karena kebenaran yang saya sampaikan, saya mengingatkan diri saya sendiri. Oh, itu artinya mereka menolak firman, mereka menolak Kristus, bukan menolak saya. Bahkan ketika kita berhasil di dalam pelayanan pun, kita diakui, dihormati, itu pun bukan tentang kita. Itu semua tentang Yesus ya. Jadi saya akan tutup dengan satu cerita. Kisah ini terjadi di Rusia. Ya. Ada seorang bapak-bapak yang memiliki putra 5 tahun. Dia punya cita-cita anaknya ini menjadi seorang pianis yang terkenal dan dia memasukkan dia untuk belajar piano. Jadi selang beberapa waktu kemudian di kota itu ada seorang pianis terkenal yang datang untuk menggelar konser. Dan bapak ini kemudian membeli 2 tiket buat dia dan anaknya. Dan pada hari pertunjukan, 1 jam sebelum konser dimulai, kursi telah diisi penuh. Jadi bapak ini duduk sama anaknya, namanya anak-anak nggak bisa tahan duduk lama. Jadi anak ini main-main sendiri. Dan ketika bapaknya hilang fokus, nih anak udah jalan, hilang nggak tahu kemana. Jadi ketika lampu sudah diredupkan, bapak ini baru sadar, oh iya anak saya kemana? Dia cari-cari dan ketika dia melihat, oh anaknya sudah di depan panggung. Di depan panggung, sudah mau naik ke atas panggung untuk memainkan piano itu. Bapak itu panik, kemudian cepat kejar, tetapi nggak keburu. Si anak kecil ini sudah naik ke atas panggung dan memainkan piano itu. Jadi lampu sorot langsung diarahkan ke piano itu. Dipikir konser sudah dimulai, tetapi yang dilihat hanyalah seorang anak kecil. Jadi si pianisnya ini cepat-cepat naik ke panggung, duduk di samping anak kecil ini. Dia mengizinkan anak kecil ini untuk terus bermain. Dia nggak memarahinya dan mengizinkan dia terus bermain. Si anak kecil ini memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star ya.
Dan si pianis ini duduk di sampingnya mengiringi, mengisi kelemahan-kelemahan anak itu sehingga terciptalah satu komposisi lagu yang begitu indah dan menyatu ya. Dan ketika selesai lagu dimainkan, tepuk tangan itu begitu meriah ya. Para penonton menyambutnya dengan luar biasa, bertepuk tangan dan melemparkan karangan bunga. Lalu si anak kecil ini dengan besar kepalanya, dia mengambil, wah, dia berpikir, saya hebat juga ya, baru bermain latihan sebentar sudah bisa main di atas panggung dan dilihati begitu banyak orang. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya tepuk tangan karangan bunga itu adalah untuk si pianis terkenal itu, bukan untuk dia. Jadi gambaran anak kecil ini adalah kita. Sedangkan pianis terkenal ini adalah gambaran Tuhan. Seringkali kita merasa kita besar kepala, kita merasa kita hebat ya. Kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang duduk di samping kita untuk membantu kita mengisi kelemahan-kelemahan kita. Nih, Bapak Ibu, teman-teman semua, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bagaimana kita memperlakukan orang adalah sebuah pelayanan. Jadi pelayanan kita tidak sebatas di gereja saja. Ya, pelayanan yang setia tidak pernah pensiun. Mereka melayani dengan setia selama mereka masih hidup. Kita bisa pensiun dari karir, jabatan, dari pelayanan di gereja, tetapi kita tidak pernah pensiun dari melayani Tuhan. Pelayanan kita adalah ekspresi karena kita mencintai Tuhan. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Di dalam kitab 1 Yohanes 3, Yohanes mengajarkan bahwa pelayanan kasih kita kepada sesama menunjukkan bahwa kita benar-benar diselamatkan. Dia mengatakan, cinta kita satu sama lain membuktikan bahwa kita telah berpindah dari kematian kepada kehidupan kekal. Jika aku tidak mempunyai kasih terhadap orang lain, tidak mempunyai keinginan untuk melayani orang lain, dan aku hanya mementingkan kebutuhanku saja, aku harus mempertanyakan apakah Kristus betul-betul ada di dalam hidupku. Jadi hati yang sudah diselamatkan adalah hati yang mau mengabdi kepada Tuhan. Yakinlah bahwa tidak ada yang kita lakukan untuk Tuhan yang sia-sia. Ya, bahkan pelayanan yang paling kecil pun Tuhan perhatikan. Tuhan beri imbalan. Di dalam Matius 10 ayat 42 mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seseorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi Bapak Ibu, teman-temanku semua, tetaplah melayani Tuhan dan sesama kita dimanapun kita berada. Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi Engkau belum selesai. Teruslah berbicara di dalam setiap hati kami, di dalam setiap hati para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, sehingga kami semua boleh bertumbuh, berbuah lebat, dan kehidupan kami boleh menjadi banyak berkat bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau membawa persembahan kami. Benih yang Kau titipkan kepada kami untuk ditaburkan bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Aku berdoa ya Aba, Engkau yang sanggup untuk melipat kali gandakan setiap benih. Dan biarlah benih yang mereka tabur, itu Kau lipat kali gandakan. Kau multiplikasikan berkali-kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tetap berdiri dan kita akan menutup pertemuan kul kita saat ini dengan doa berkat. Angkat tangan kita.
dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia, anugerah dan perkenanan yang ada di dalam Kristus Yesus. Persekutuan yang manis, pengurapan dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.